Saya punya pertanyaan yang sama ke Mbak Febrina dan juga Mas Anas. Apa sih yang dilihat dari musisi internasional untuk manggung di sebuah negara? Kita mungkin akan ngomong soal berdasarkan popularitas ya. Semakin besar nama mereka, itu biasanya agak sulit tuh ngundang mereka manggung, terutama seperti negara berkembang begitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Anas dulu, baru kemudian Mbak Febri. Iya, Mas Sister, memang mengundang artis dunia itu tidak serta-merta kita karena punya duit ya. Biasanya ini akan melihat rekam jejak, kemudian soal integritas dan portofolio gitu. Jadi tidak mudah memang mengundang artis sekelas Coldplay begitu ya. Di Indonesia juga artis-artis yang lain. Tentu saja seperti yang teman-teman lakukan, promotor lain juga memiliki satu proses yang sangat panjang gitu. Nah, kalau dari saya kebetulan kan banyak konsen di daerah gitu ya. Jadi saya lihat bahwa datangnya artis dunia ke daerah itu menjadi poin yang sangat penting karena saya menyebutnya ini sebagai musik tourism gitu. Jadi wisata musik. Jadi bagaimana perputaran uang itu tidak hanya berputar di Jakarta sebenarnya. Saya malah membayangkan Mas Sister, ini kalau Coldplay diadakan di Mandalika tuh keren banget sebenarnya. Semua orang lari ke sana gitu. Amin, amin. Jadi, seperti yang saya lakukan beberapa waktu, banyak sekali saya bikin konser artis dunia itu di daerah, di Second City, di Solo, di Yogyakarta gitu ya. Jadi perputaran itu luar biasa. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang didanai oleh lembaga luar negeri, terjadi perputaran yang luar biasa dari sebuah festival musik gitu. Dan industri musik ini menurut John Connell dan Chris Gibson ya dari Australia itu menyumbang 9,2 triliun dolar ekonomi global. Dan ini momentum Coldplay ini membelalakan semua orang gitu. Betapa hebohnya, semua orang heboh gitu ya. Dan tipikal penonton konser itu royal, Mas Sister gitu. Jadi sudah tidak masanya kalau pariwisata itu dilihat sebagai orang yang kunjungan wisma, enggak, tapi spending money. Harusnya parameternya spending money. Karena yang saya lakukan terhadap survei Prambanan Chess tahun 2019, ada 800 miliar uang berputar di Jogja dengan 75.000 penonton begitu. Dan ini luar biasa pastinya kan, Coldplay ada hampir berapa puluh ribu orang yang akan hadir semuanya di Jakarta begitu. Nah, ini sangat menarik gitu. Ada poin menarik di sini, penonton konser adalah bukan penonton yang pelit gitu ya. Bukan wisatawan yang pelit begitu. Baik. Saya ke Mbak Febri dengan pertanyaan yang sama. Selama ini kan kalau kita lihat Diandra kok makin belakang itu sering banget tuh ngundang musisi K-pop begitu. Apa sih alasannya? Lalu kemudian apakah ada request tersendiri sampai mereka mau manggung di Indonesia, atau mereka cuma lihat fansnya di Indonesia ramai ya udah mereka manggung, atau ada hal-hal lain kayak misalnya keamanan atau mungkin kesiapan begitu? Kalau kenapa kita lagi seringnya K-pop, mungkin karena saat ini kita memang lagi deketnya mungkin dikasih kepercayaannya dengan artis-artis, manajemen artis K-pop sih sekarang. Tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kita juga ingin membawa artis-artis tahun K-pop sih. Kalau kenapa mereka mau datang ke sini? Kalau misalnya karena kita lagi sering bawanya K-pop, mungkin kita jawab juga dari segi market K-popnya ya. Itu saat ini Indonesia sendiri itu bisa dibilang 3 besar kali ya fans K-pop di Asia. Mungkin dalam waktu yang mungkin bentar lagi akan kita menjadi yang terbesar di Asia. Setelah saat ini mungkin kita posisi ketiga setelah Jepang dan Thailand. Dan artisnya juga pasti artis Korea akan melirik Indonesia menjadi salah satu destinasi utama mereka untuk bikin konser di sini. Dan faktor fansnya juga akan sangat pengaruh sih, khususnya untuk artis-artis di Korea ya. Mereka cukup sangat mendengar permintaan dari fansnya gitu ya, fans-fansnya tersebut gitu.